Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak-bapak pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman. Yang kami hormati Bapak-bapak Ketua Majelis dan lembaga pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman, dan yang kami hormati tamu undangan yang hadir pada kesempatan hari ini. Marilah yang pertama senantiasa kita mengaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan hari ini kita masih diberikan rahmat dan hidayah dan kekuatan iman dan Islam dan kesehatan pada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa bertemu untuk disampaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semuanya nanti mendapatkan sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini kami akan sampaikan susunan acara yang akan kita lalui pada kesempatan pagi hingga siang nanti. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya, yang ketiga adalah kultum, nanti akan disampaikan oleh Bapak Haji Sudirman MA. Kemudian yang keempat adalah sambutan Ketua PDM, karena Bapak Ketua PDM Bapak Jaga mohon izin karena ibunya sedang sakit, maka nanti akan diwakili oleh Bapak Randes aman. Kemudian langsung kita lanjutkan acara ini, yaitu rakor yang dipimpin oleh Bapak Haji Al-Maklum SAD dan SI. Yang acara terakhir adalah penutup. Baik Bapak-bapak semuanya, marilah pada kesempatan pagi hari ini acara ini kita buka terlebih dahulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya. Untuk itu pada bapak semuanya hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Sana biasanya aku dulu. Karena kultum ya ringkes set itu. Dalil pertama. Kalau kultum harus ada dalil ya. Khalaqatani, bismillahirrahmanirrahim. Khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tinin. Ini adalah ucapan iblis yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Si iblis itu dulu kan diminta sujud kepada Nabi Adam, tapi jawabnya itu dengan sombong. Aku ini kan kau ciptakan dari api. Adam itu kan kau ciptakan dari tanah. Kenapa saya harus sujud kepada? Tafsir yang saya pakai tafsir Prof. Zinahar. Jadi di Muhammadiyah itu dibiasakan kalau bukan ahlinya baca yang sudah jadi, baca yang sudah jadi, tafsir At-Tanwir, tafsir dan lain-lain. Kecuali ahli bahasa Arab. Kita ada Pak Gusnam ya, ini mau ada tafsir. Tafsir UIN Sunan Kalijaga, temannya Pak AS, jadi dulu di UIN. Itu kalau ahli bahasa Arab, hafal Al-Khulafa Ur-Rasyidun komplit gitu ya. Riyadhus Shalihin paham dia, melu grup tafsir boleh. Beda ke Ali bin Abi Thalib sama Utsman bin Affan saja tidak bisa ya, jangan kesana. Kita di grup membaca buku tafsir gitu ya, grup membaca buku tafsir. Nah, saya itu termasuk rombongan membaca buku tafsir, membaca tafsir. Nah, iblis itu pertama hanya sombong, tetapi punya dampak berikutnya membangkang kepada Allah. Membangkang kepada Allah. Setelah membangkang malah menantang.
memang proses ini sombong, bahkan terus nantang. Nantang itu Gusti Allah pun. Lajeng dilebetke neraka nggih monggo. Sing tak golek kanca jenenge menungso. Dhewe iki sasaran digandeng sama yang namanya iblis. Dan untuk itu, tapi begini, kita harus bisa membedakan antara sombong dengan ya umpamanya laporan apa adanya. Ini kan kita terbiasa membuat laporan. Dulu Pak Zarnawi yang itu semua, mohon maaf, Pak Zarnawi itu semua pernah menyatakan ya Muhammadiyah itu nek rapat ditulis, hasil rapat itu yang dia dilaksanakan. Nek rapat ditulis, hasil rapat yang dilaksanakan, maka yang dilaksanakan itu tulisan hasil putusan rapat. Bahkan juga ada pertanyaan, tipe nek di Muhammadiyah entek mergo dienggo rapat ndak apa-apa. Jadi saking oke kegiatan, duit entek itu ndak apa-apa. Kokean duit terano kegiatan ini medeni ya. Menrupat laporannya ditokeh ini karena kegiatan bahaya. Sing ngeri meneh ditentek kegiatannya no? Tidak boleh terjadi, tidak boleh terjadi. Mohon maaf ya. Mohon maaf ini. Maka dari itu kalau laporan ya laporan apa adanya disampaikan kepada anggota itu bukan sombong. Itu sebuah bentuk pertanggungjawaban. Maka bentuk pelaksanaan agama Islam tidak boleh dikategorikan sombong. Contohnya apa? Naik gaji. Naik gaji itu kan pakai pakaian putih, berangkatnya naik pesawat, berbondong-bondong, diantar banyak orang. Itu tidak boleh dikatakan sombong. Karena apa? Itu sudah aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkat sholat jamaah, ngampiri, yoning masjid itu tidak boleh dikatakan sombong. Selama terkait dengan pelaksanaan ibadah itu tidak boleh masuk kategori sombong. Itu yang pertama. Cukup dua saja. Yang kedua, apa bedanya musyawarah dan gunjing? Dalilnya innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kalau Prof Yunahar ya mohon maaf ya saya karena dulu ikut lama beliau itu untuk mengakrabkan ya, untuk mengakrabkan sesama pengurus, sesama pimpinan itu ya dalam bukunya Prof Yunahar nanti ada ya, mungkin bukunya masih ada dijual di Suara Muhammadiyah. Tafsir surat Al-Hujurat full 1 sampai 18 itu dia Pak, disusun oleh Prof Yunahar. Itu ketika menjelaskan innamal mu'minu itu untuk menjaga persaudaraan itu harus dijalin ada 4. Ta'aruf, tafahum, ta'awun, takafur. Ta'aruf itu kenal. Maka sesama kenal. Jadi ini menyobi sing legah ngajeng niki asmanipun Pak Iskandar. Dalam ikut putih jadi Pak Iskandar. Mikir-mikir, oke sih ngerti. Cetok nek rumah. Jadi ta'aruf beda kecekel. Sing kenal Pak Iskandar, omahe madhep neng ndi. Ora ngerti. Ngarep omahe ana wite apa ya ora ngerti meneh. Jadi maka ta'aruf. Ya ta'aruf syukur disambung di yang kedua namanya tafahum, pemahaman. Paham itu sampai latar belakang pendidikannya, latar belakang ekonomi itu bisa diketahui. Baru nanti yang ketiga ta'awun, saling tolong menolong. Nek pancen bakungan ono usaha apa bisa pesihkan untuk daerah lain, baksone dan lain-lain, itu kan bagus. Ta'awun. Baru nanti yang terakhir namanya takaful. Takaful itu dalam tafsirnya Prof Yunahar ada 2 komponen. Jaminan keamanan dan jaminan kesejahteraan. Artinya sesama warga Muhammadiyah ketemu itu harus merasa aman dan sejahtera. Sejahteranya pun amannya pun. Penutup. Sambil menunggu ya, sambil menunggu. Penutup. Apa bedanya gunjing dan fitnah? Gunjing pelan-pelan ya. Gunjing itu dalam definisinya Prof Yunahar itu membicarakan aibnya orang lain berdasarkan fakta, punya maksud supaya aibnya dikenal orang banyak
tanpa punya maksud untuk memperbaiki. Itu namanya gunjing. Jadi ada orang berbuat tidak baik, ngomong tanpa punya maksud untuk memperbaiki, yang penting LE terkenal nanti itu masuk kategori gunjing. Bolehkah gunjing dalam Islam? Jawabnya tidak boleh. Tafsir manapun tidak boleh. Ya. Saya sudah baca tafsir UII ya. Alhamdulillah TPA punya komplit tafsir UII. Sudah beli Pak Cibroni ya, tafsir UII punya komplit kita. Tafsir Al-Marohi alhamdulillah kita punya komplit ya, pakai 30. Tafsir At-Tanwir sudah jilid 1, juz 1, jilid 2, juz 2 dan 3. Itu sudah. Alhamdulillah sudah kita baca-baca ya, kita baca-baca. Kita jangan sampai ya, kita harus rajin membaca ya. Harus rajin membaca tentang putusan-putusan Muhammadiyah. Coba diuji coba. KHGT tanggal 10 Muharram bersamaan dengan hari apa? KHGT ya, KHGT kayak masih ngerti ya. KHGT adalah kalender Hijriah kebal tunggal ya. Nanti ditanya di masyarakat, Wah majelis ya, istarjih lagi ya. KHGT singkatan kalender Hijriah global tunggal. Ketok palunya 10 Muharram hari apa? Sabtu. Ono sing iki ya ora apa-apa. Ini awake dhewe lho. Pemerintah. Nah, ini kayak gini ini ideologi ya. Dulu Pak Margono Pusposuwarno bagian dari ideologi itu apa? Bayar urunan apa itu? Anggota Muhammadiyah ideologi. Lengganan SM itu termasuk apa? Ideologi. Ikut pengajian yang diadakan oleh Muhammadiyah termasuk ideologi. Maka besok Sabtu tanggal berapa? 12 apa? 12 Juli kita akan pengajian bermuhammadiyah. Hari bermuhammadiyah PDN Sleman di mana? Minggir ya. Ini Pak Haji Nasirun sudah menyiapkan lapangan untuk kehadiran kita. Monggo mangke kita serbu bersama-sama ya. Kita serbu bersama-sama. Jadi gunjing adalah membicarakan aibnya orang lain berdasarkan apa? Fakta. Memang terjadi. Tetapi tujuan membicarakannya adalah untuk menjatuhkan namanya tanpa punya maksud untuk memperbaiki. Apakah boleh? Jawabnya tidak boleh. Di dalam Al-Quran tafsirnya dikatakan orang yang sering seperti itu diibaratkan tegel dahar apa? Bangkit saudaranya sudah meninggal. Apa bedanya dengan musyawarah? Apa beda? Oh fitnah dulu ya, fitnah dulu. Mohon maaf. Sebelum musyawarah fitnah dulu. Kalau fitnah itu membicarakan aibnya orang lain tapi fiktif, tidak berdasarkan kenyataan. Nek dasare nyoto itu jenenge gunjing. Nek dasare ora nyoto jenenge fitnah. Dan fitnah itu dalam Al-Quran muncul dua redaksi. Al-fitnatu asyaddu minal qatl, al-fitnatu akbaru minal qatl. Aku nek sing liwat wong-wong apa itu? Syariah itu udah berdek. Ayo bilang-bilang. Ayo berdek ya. Ya maaf ya Pak. Ini bagi yang syariah mohon maaf. Mas Arif Mahmud juga syariah. Karena Pak Arif Mahmud pernah bersama kami 4 tahun. Iya sama. Kalau yang lain saya Pak Kusnandi juga syariah. Itu perlu hati-hati ya. Nah, jadi kalau fitnah, al-fitnah itu asyaddu minal qatl, al-fitnah itu akbaru. Ya di Mas Yusron itu arau gitu kayak gantem maaf ya Ustaz. Saya mengajar turunan mutilan jadi mutilan itu sekarang di usul gerake Magelang. Magelang itu banyak pengajian yang tidak boleh pakai snack. Di snack ini Ustaz itu betul. Jadi saya kalau ngisi itu Mas dukun gitu kan karena ada snack. Oh sing dene snack memang Ustaz itu. Santri ini orang. Soalnya disepakati beberapa pengajian di Magelang itu sing rencananya Gus Lek itu di sisi infak dibangun itu dia. Mau santri ini yang itu pengajian 600 700 ora santri ini yang itu. Itu kalau kalasan berbah itu penting. Sulaiman Bar. Ya, oh ya, maka untuk menggerakkan masyarakat orang itu bodoh ya, orang itu bodoh. Yang bisa mengacara dengan orang menggerak dengan sini kita. Mohon maaf ya, Pak Hasan.
Fitnah, jadi fitnah itu lebih kejam daripada itu. Maka kita jangan kira. Nah, yang diperlukan adalah wa amruhu syura bainakum. Jadi musyawarah. Hasil dari musyawarah ini tidak boleh dikatakan sombong. Jadi kita kalau sudah rapat begini nanti ada hasilnya, kita share kemana-mana, kita tampilkan, PDM ada rapat di share kemana-mana, itu tidak boleh dinilai apa? Sombong, nggak boleh, karena itu sudah berdasarkan hasil musyawarah. Jadi apapun kalau sudah berdasarkan hasil musyawarah, ya wes, wong ijtihad ya kan? Ijtihad kleru itu ganjaran si sebabnya musyawarah itu dinilai dalam soal agama, apalagi benar. Kalau benar nilainya bisa dua pilih penggantian ini saja. Kalau hampir besok kita bincang lagi apa yang telah dipesankan oleh PDM kemarin. Tarsih, tablik sama haji sudah rapat untuk segera menyelesaikan program sekolah apa? Balik itu pesankan Pak sama Pak Rifah. Kita sudah pilih terus konsep sudah jadi dari Pak siapa? Yayan, dan nanti akan segera kita sampaikan ke PDM hasil akhirnya. Buat pilih pengatakan yang saya keluarkan, wonten kalap kanjulipun atur nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Pak Haji Sudirman oleh penguasaan pemerintahan. Kita lanjutkan acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman. Pada kesempatan pagi hari ini akan diwakili oleh Bapak Dr. Andes AS Ardhani MA. Untuk itu pada Bapak Dr. Andes AS Ardhani MA, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak-bapak dan pimpinan daerah Muhammadiyah Sleman, Bapak-bapak dan Ibu, Ketua Sekretaris Majelis dan lembaga yang kami hormati serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bisa bermuajah dalam rangka rapat koordinasi antar majelis dan lembaga serta pimpinan daerah Muhammadiyah di pagi hari yang cerah ini. Yang pertama, kami memohonkan izin Pak Yai Harjaka karena sekarang ini di rumah sakit PKO menunggu ibunda yang sedang sakit, istrinya. Oke, nanti kamu ibundanya, istrinya yang sedang sakit. Semoga harapan kita dan kita berdoa mudah-mudahan beliau cepat diberikan kesembuhan. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin, kali ini kita bisa berkumpul dalam rangka rapat koordinasi dan tentunya juga komunikasi yang terkait dengan program-program PDM yang sudah 2 tahun kita lalui. Kita semua betul sing jenenge Muhammadiyah ya apa. Muhammadiyah itu kata Pak Kiai Jindar, dulu saya pernah diajar Pak Jindar Tamimi, bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Ya. Sehingga karena itu gerakan Islam, yang pertama adalah ciri Muhammadiyah itu harus ada gerakan. Nek Muhammadiyah kok do meneng wae do dibatin, itu orang Muhammadiyah. Jadi ciri yang pertama Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Gerakan itu kudu ono gerakan. Pagi ini kita bergerak ke sini dalam rangka
rembuk tentang program kerja Muhammadiyah yang sudah kita sepakati dan kita canangkan. Kemudian karena gerakan Islam, ciri Islam itu adalah maslahatul ummah. Jadi Islam itu ciri pokoknya gerakan Islam itu kudu maslahatul ummah. Ngekei manfaat, ngekei maslahat tumrap umat itu begitu. Sehingga ketika kita sudah ada dua kategori itu, sekarang ini kita berkumpul untuk menjalin komunikasi dan koordinasi. Program-program yang sudah kita lakukan dan yang sudah kita canangkan, bagaimana kita komunikasikan dan kita koordinasi. Paling tidak kita tahu mana toh majelis dan lembaga yang sudah melaksanakan kegiatan itu. Kalau kita nonton nggih, sing urung nglakoni kegiatan nggih. Harapan kita semua seperti itu, sehingga tahu kita tolong ukur kegiatan kita itu sampai di mana, dan yang terakhir nanti ketika sudah seperti itu harus ada laporan setiap kegiatan itu. Innamal a'malu bil khawatimi. Jadi kata Ustadz Husnul Harif dulu, jenis kegiatan itu akhirnya ini kudu ana akhirnya. Akhirnya ini pun apa? Akhirnya ini laporan. Nah itu. Sehingga kita berkumpul pagi ini arahnya nanti ke situ. Nah, PJM itu punya program-program strategis yang diantaranya nanti akan diuraikan oleh Pak Sekretaris Mas Arief Mahfud ini, bagaimana kita bisa mengembangkan ekonomi di tingkat cabang, juga bisa mulai mengembangkan ekonomi, sehingga arahnya Pak Nasrul itu sudah berulang kali share bagaimana di tingkat cabang itu ada usaha-usaha untuk pengembangan ekonomi. Di pinggir ini saat ini ada jajan sego padang pun tidak mawon kan PKL pinggir Pak. Nah inilah nanti yang akan perlu kita komunikasikan dengan teman-teman di majelis dan lembaga. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita merawat ideologi. Pak Menteri kita kemarin dalam pidato itu ada varian-varian Muhammadiyah dengan caranya beliau disampaikan, ada munu, ada muda, macam-macam. Nah, kita harus menjaga itu di tingkat cabang kita, di majelis kita, sehingga kegiatan-kegiatan itu dengan jelas, dengan bingkai ideologi yang baik. Nah, akan menjadi fokus pembicaraan kita nanti yang akan diuraikan oleh Mas Arief Mahfud. Mudah-mudahan ini berjalan dengan baik dan sehingga nanti semua majelis dan lembaga bisa melaksanakan program dan bisa melaporkan dengan cara yang tertib. Pada saatnya nanti ketika kita mau musda pun boten nonton kerepotan melih. Karena musda itu mesti ono lembur-lemburan dan sebagainya. Ketika kita per tahun akan kita lakukan sekolah, nanti ke depan musda kita sudah begitu ada kesulitan yang terkait dengan demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan rapat koordinasi kita ini berjalan baik, tidak ada suatu halangan apapun. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak AS. Acara selanjutnya adalah rapat koordinasi pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman beserta majelis dan lembaga. Untuk rakor ini akan dipimpin oleh Mas Haji Arief Mahfud SAG MSI. Maka ke tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassyukurillah, walhamdulillah, wa ta'ala, sudah la ilaha illallah, wa asyhadu anna
kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Setelah 6 bulan kita tidak bertemu secara formal. Terakhir kita ketemu kan di bulan Januari ya, di Bandungan, ketika kita melaksanakan raker untuk mengevaluasi program kita sekaligus merumuskan program di tahun 2025. Nah, kalau kita laksanakan evaluasi 6 bulan lagi atau di akhir tahun 2025 ataupun di awal 2026 kok rasanya terlalu lama, sehingga di pagi hari ini genap 6 bulan dari Januari sampai Juni atau Juli di pendopo ya, kita merasakan pendopo rakyat gitu ya, karena itu kan milik DPRD juga merupakan milik kita semua. Kita rasakan pertemuan di siang hari ini bertempat di pendopo DPRD Kabupaten Sleman. Teman-teman yang kami hormati, sesungguhnya di pertengahan 2024 kita mengundang majelis lembaga terkait setiap Selasa malam. Waktu itu bergantian sampai di akhir tahun, tapi juga tidak bisa merata 24 majelis lembaga. Harapannya evaluasi dengan majelis lembaga terkait itu kita laksanakan tiap minggu atau tiap bulan. Tapi karena agenda PDM begitu padat dengan berbagai persoalan dan dinamika yang lumayan tinggi begitu, sehingga kalau evaluasi program ini kita laksanakan setiap bulan sekali kok rasanya tidak mungkin. Sehingga kita mengambil kebijakan di tahun 2025 ini kita laksanakan 6 bulan atau 1 semester sekali, dalam rangka yang pertama untuk mengevaluasi program yang sudah berjalan, sekaligus barangkali kita mensupport beberapa majelis lembaga yang 6 bulan lalu barangkali belum melakukan kegiatan atau action gitu. Sehingga dengan koordinasi evaluasi ini kita harapkan nanti di tahun 2025 ini di semester kedua sekaligus perjalanan PDM untuk tahun kedua ini belum nanti musda di 2027 akhir atau 2028 ini bisa kita evaluasi bersama sambil kita mengacu pada hasil keputusan musda kita dalam rangka merumuskan program unggulan atau melaksanakan program unggulan yang sudah menjadi kebijakan kita. Nah, sebelum kita mulai secara teknis, tadi ada bisik-bisik dari 24 majelis lembaga ini, jajane rawuh semua apa tidak toh? Ada semua atau belum toh? Saya konfirmasi kehadiran dari teman-teman majelis lembaga. Yang pertama, majelisnya Pak Kirman, gitu. Tarjeh, Tabligh, dan satunya LPHU. Studi hadir, Tarjeh, Tabligh, LPHU, hadir semua ya? Alhamdulillah. Nah, teman-teman. Yang kedua, ini kalau ngapa mic ya jangan. Aduh banget. Kalau orang alas itu. Majunya Pak Nasirul, LPCR, Wakaf, dan Lazismu. Ini lengkap dua-dua betul ini. Terus ketiga majelisnya Pak AS, LHKP, Hukum HAM, dan MPS. Hukum HAM, MPKS, Hukum HAM. Ya. Terus majelisnya Pak Irfan Haris, LPPK, Ekonomi, LP4, halal, lembaga halal ya. Ekonomi, LPPK, LPPK. Oh, LPPK. Pak Rajendro, KPK. Majelisnya Pak Arisulis, MPM,
lembaga lingkungan hidup, satunya UMKM, lembaga UMKM. Alhamdulillah lengkap. Didasmen Pak Kasri, karena izin hari ini dengan Mas Didasmen ada workshop ya di Semarang. Didasmen MPK, lembaga seni budaya. Lembaga seni budaya, belum lembaga seni budaya. Terus Mas, lembaga seni budaya Mas Hansal, kepala SMP 3 Depok. Majelisnya Pak Teko, MPI, MDMC, belum ya MDMC, olahraga Pak Ramadan, MPI sudah. Terus lembaganya Pak Darto, terakhir Pak Darto izin karena masih di Jakarta, tengok cucu. MPKO, senior nih. Senior. Lembaga pengembangan pesantren. Nah, ini Pak Kiai Usman. Terus lembaga dakwah komunitas. Nah, ini Pak Widodo. Belum ada konfirmasi. Jadi masih ada 3 lembaga yang belum kelihatan. Pakem aman. Lembaga seni budaya, lembaga dakwah komunitas, dan satunya tadi lembaga EMDMC. Jadi secara teknis yang pertama ini kami mohon laporan secara lisan, walaupun beberapa majelis sudah menyampaikan bahan laporannya secara tertulis, tapi ternyata sampai semalam jam 17 baru ada 9 yang masuk. Mas Toto ya? Oh 17 sudah? Ya baru jam 17 kemarin 9, berarti sampai ke malam tadi 17, masih ada 7 masih lembaga yang belum menyampaikan. Nah alhamdulillah nanti bisa kita sharingkan bersama. Masing-masing majelis lembaga 5 menit maksimal. 5 menit berarti nanti wis 2 jam. Plus nanti dibantu juga oleh wakil ketua yang membidangi. Yang pertama 5 menit gini nggih. Kunjung sekali 5 menit ketika Jenengan mau. Mas Arif, interupsi Mas. Ayo jenengan. Bentar ya. Sebelum majelis lembaga sebaiknya program unggulan PDM itu juga ditampilkan dulu ya, biar kita ingat. Yang tampil kan yang meninggal. Yang PDM ditampilkan dulu, progresnya juga disampaikan, baru yang majelis. Mencontoh ya. Ya, jadi kita juga bisa saling sama-sama Mengingatkan. Bisa mengerti itu Mas? Tidak perlu kita ya. Oh, si kuat dong. Batu nih si kuat. Batu nih kuat. Itu sebetulnya akan kita sampaikan setelah majelis lembaga menyampaikan programnya, sekaligus nanti akan kita prioritaskan dari 6 program unggulan itu yang menjadi prioritas program kegiatan kita di semester 2 2025 itu apa, sampai nanti di 2026. Maksud saya untuk memberi guideline ya. Jadi kita punya garis-garis besar, kita kan breakdown dari programnya ya, PDM. Program unggulan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman periode 2023-2028 bisa dilihat di depan. Yang pertama penguatan koordinasi dan konsolidasi, Mas keliru Mas itu, penguatan ideologi dan konsolidasi persyarikatan. Nah konsolidasi sudah kita laksanakan dengan kita secara tentatif melakukan koordinasi dengan PCM, PRM, AUM, dan majelis lembaga. Nah penguatan ideologi ini yang pertama dilaksanakan oleh MPI dengan melaksanakan Baitul Atom. Nah sampai hari ini belum 17 kecamatan melaksanakan BA. Nanti bisa dilaporkan berapa cabang yang sudah melaksanakan BA. Dan ke depan karena ini menjadi PR besar kita, bahwa penguatan ideologi itu akan kita
kita laksanakan untuk orto. Jadi mohon maaf MPI, sebenarnya kan kedepannya akan kita sampaikan nanti Pak Gun. MPI, MPKSDI maaf, MKSDI. Jadi bukan prioritas untuk anggota majelis dulu seperti yang direncanakan, tapi kita fokuskan untuk BA orto. Karena kita melihat bahwa gerakan AMM saat ini, mohon maaf, di tingkat cabang ranting berapa cabang pemuda Muhammadiyah, pimpinan ranting pemuda Muhammadiyah NA itu yang bergairah. Nah ini menjadi PR besar kita, termasuk amanah dari rapat koordinasi dengan PWM beberapa waktu yang lalu, kita bagaimana memberdayakan potensi ortom di masing-masing cabang ranting supaya PMNA terutama dengan menafikan IPM, IMM maupun tapak suci hawa ya, tapi memang program kader yang berdekatan beririsan itu adalah pemuda Muhammadiyah Nasyidul Aisyah. Itu satu. Terus yang kedua, pengadaan gedung PDM Sleman alhamdulillah dengan bentuk yang sangat sederhana sudah terrealisasi, dan kita belum puas dengan bangunan yang ada itu, tapi alhamdulillah 3,5 miliar dari tanah yang kita beli sudah lunas, dan tanah yang berada di utara PKO alhamdulillah sudah deal juga dibeli oleh PKO. Nah kita akan berusaha membebaskan tanah yang ada di samping tanah wakaf di belakang kantor PDM yang baru, yang lurus dengan kantor yang baru kita, atau kalau tidak yang sebelah kanan kiri ya, utara belakang atau belakang lurus, intinya seperti itu. Sehingga nanti ketika kita akan groundbreaking pembangunan gedung yang lebih sempurna itu, tanah yang dibutuhkan sudah sesuai dengan master plan yang kita rencanakan. Terus yang kedua, digitalisasi kantor, aset dan kepegawaian. Untuk kepegawaian kita sudah bekerja sama dengan UMY karena kaitannya dengan Simpekmu dalam konteks perekrutan pegawai perserikatan, guru karyawan di AUM, termasuk database pegawai Muhammadiyah se-Kabupaten Sleman. Ini akan disusul dengan pegawai untuk TK Aba, guru-guru TK Aba. Nah, digitalisasi aset juga melalui majelis wakaf dengan aplikasi Simam begitu. Ini terus ya kaitannya dengan kantor juga ada sekarang nomor center PDM Sleman, call center PDM Sleman dengan nomor 0818681912 itu juga sebagai wujud pengelolaan kantor dan pelayanan itu bisa maksimal untuk warga Muhammadiyah se-Kabupaten Sleman. Nah ini yang belum berjalan, tata kelola keuangan terintegrasi bendahara PDM. Nah sebagai evaluasi selama ini majelis lembaga yang berkegiatan pasca kegiatan belum melaporkan kegiatan keuangannya kepada bendahara PDM. Terampung kegiatan jauh sebenarnya. Nah ini akan jadi evaluasi ke depan. Banyak yang masing-masing majelis itu mengelola keuangan, misalnya di Dasmen, MPK, KBA gitu kan, dan masih lembaga yang lain. Nah ini yang berlanjutmu gitu kan. Terus pengembangan AUM unggulan dan gerakan ekonomi yang masif. Nah berbicara AUM di bidang pendidikan, kita mengacu pada AUM maju satu maju bersama, sehingga tidak ada kesenjangan antara sekolah yang satu dan sekolah yang lain, dan itu sangat berat kita rasakan, sehingga pola pengelolaan AUM lebih kita sentralkan begitu di tingkat cabang dengan tetap memperhatikan kaidah yang ada di persyarikatan. Nah gerakan ekonomi yang produktif bagi program pemberdayaan ekonomi umat, nah ini melalui majelis UMKM, majelis ekonomi yang ini memang nanti menjadi tonggak di tahun ketiga ini mau seperti apa.
Kalau kemarin sudah launching ada jejaring retailmu, ada jejaring GSM begitu, ada Jatam begitu dan lain sebagainya. Nanti bisa dilanjutkan, bisa disinergikan dengan pola-pola yang lebih estimatif dalam koordinasi antar majelis yang bersangkutan. Nah, peningkatan kesejahteraan pegawai AUM Muhammadiyah di bidang pendidikan ini juga wajib dan harus realisasi. Nanti dikdasmen seperti apa, lazismu seperti apa, lazismu sudah mendata, cuman kemarin ada beberapa catatan ketika lazismu katakanlah Moyudan dibandingkan dengan kebutuhan di lazismu Depok kan sangat besar sekali ketimpangannya. Misalnya gini, di Moyudan itu harus mengcover guru yang di bawah gajinya di bawah 500.000 katakanlah, itu sebanyak 50 orang misalnya. Sementara dicukupi oleh lazismu. Sementara Depok yang cover gaji di bawah 500 tidak ada, nol katakanlah begitu. Seharusnya secara ideal harus ada subsidi silang. Penarikannya tetap dari lazismu KLL maksudnya sentral ke lazismu KLL sentral ke ya pentasarufannya nanti di tingkat daerah sehingga ada subsidi silang di situ. Nah, ketika kita melihat kebijakan yang ada di sepanjang PCN sepanjang maka ke depan pentasarufan itu tidak dilakukan oleh lazismu. Mohon maaf Mas Brata. Sebagai informasi awal dan nanti perlu kita rumuskan bersama bahwa ke depan lazismu tidak mentasarufkan, tapi lazismu murni golek duit. Golek duit ini lazismu, majelis ekonomi, pentasarufannya bersama nanti melalui majelis yang terkait. Misalnya peningkatan kesejahteraan guru ya, PDN dengan dikdasmen seperti apa lainnya. Pemberdayaan ekonomi UMKM, pemberian modal, nah itu nanti dengan majelis UMKM, pendampingan misalnya seperti apa. Nah ini harus dirumuskan khusus, termasuk dalam konteks peningkatan kesejahteraan guru tidak murni hanya meningkatkan gaji saja. Nah kita mencoba berpikir kemarin bahwa supporting untuk upaya peningkatan kesejahteraan dalam bidang kesehatan itu sudah penting. Dari 3.000-an sekian guru, berapa persen yang sudah dijamin BPJS? Nah, ketika kita tidak atau belum mampu untuk meningkatkan kesejahteraan nominal honor gaji, nah mungkin nanti bisa kita alihkan dalam konteks apa sih ini? Jaminan kesehatan. Konteks kesehatan. Ya BPJS kan bayarin semua. Bayarnya masih Pak? BSN. Premi. Entah itu melalui BPJS ataupun dana sehat Muhammadiyah. Atau mungkin nanti juga alokasinya untuk pensiun guru-guru Muhammadiyah itu kan juga. Nah, ini memang nanti yang menjadi prioritas kita di mulai semester 2 ini sampai di 2028 akhir periode kita. Sehingga seluruh program unggulan PDM Sleman sebagai amanah muda itu bisa terrealisasi dengan maksimal semampu kita gitu. Nah kan Pak Gunawan sebagai gambaran kita. Nah sehingga program-program ke depan majelis yang belum terrealisasi itu tetap nanti mengacu pada 6 program unggulan tersebut gitu. Kata gini, yang pertama majelis tarjih. Monggo. Sampai dengan Juli ini sekitar 2000 berita. Jadi berita di web kita ada di web pdmsleman.or.id yang satu, dan yang satunya ada di yang bergabung dengan PWM di MU.id. Jadi
ada backupnya. Kemudian untuk yang agenda berikutnya adalah kegiatan yang kami laporkan adalah pada bulan menjelang Ramadan itu kita mengadakan lomba kultum online. Jadi cabang, ranting dan aum kita minta untuk membuat video pendek dengan durasi sekitar 7 menit untuk kultum seperti itu. Kemudian kita upload di channel Muhammadiyah Sleman dengan hasil pemenangnya dari SD Muhammadiyah Berisoko. Kemudian yang menggembirakan adalah dari sebelumnya channel YouTube di PDM Sleman itu subscribernya sekitar 50 atau sekitar 70-an. Dengan adanya kegiatan ini bertambah alhamdulillah menjadi sekitar 400. Perintah menjadi menambah peningkatan berapa persen? Semangat gitu. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan bulan Ramadan, kita bekerja sama dengan Ustadz Wahidul dan untuk bisa memberikan materi kultum selama bulan Ramadan. Alhamdulillah itu 30 hari bisa penuh dengan materi diisi di web PDM Sleman itu dengan jumlah sekitar 30 makalah gitu. Kemudian yang berikutnya adalah terakhir terkait dengan haji kemarin. Kami berkoordinasi dengan KBIH Aisyah, mohon untuk bisa memberikan kerjasama. Bentuknya adalah ada anggota jamaah haji kita yang mengikuti haji melalui Aisyah, kita mintakan untuk memberikan reportase kegiatan selama haji. Alhamdulillah pada kesempatan baru saja itu dari KBIH Aisyah memberikan kontak personnya itu Pak Imam Subarkah dari Gamping yang alhamdulillah selama perjalanan haji itu bisa memberikan reportase singkat selama haji. Jadi kegiatan-kegiatan jemaah kita bisa kita ketahui di sana. Kemudian yang berikutnya adalah kami juga mohon untuk kesediaan dari Bapak Ibu semua, Bapak-bapak di PDM untuk berkenan memberikan materi-materi tulisan apapun terkait Muhammadiyah untuk bisa ditayangkan di web PDM Sleman. Kemudian juga setelah ditayangkan juga bisa berkenan juga untuk bisa di-sharekan ke cabang dan ranting dan aum, karena kemarin kami sempat evaluasi dengan beberapa teman di MPI, berita yang kita share itu ternyata kita lihat statistiknya yang baca juga alhamdulillah ya sekitar 5 sampai 6 per berita itu. Padahal kita juga sangat banyak anggota Muhammadiyah yang di cabang dan ranting. Semoga ke depan itu bisa menjadi menjadi semangat untuk lebih membaca dan kegiatan-kegiatan di Muhammadiyah Sleman. Kemudian selain di internal Muhammadiyah di PDM Muhammadiyah Sleman ORID itu kita juga setiap kegiatan yang kita juga sharekan atau kita kirimkan beritanya itu ke baik Suara Muhammadiyah atau Menara 62 ataupun juga media afiliasi Muhammadiyah se-Indonesia yang jumlahnya cukup banyak itu, dan jadi tidak hanya lokal di Sleman tapi juga di nasional sudah cukup dikenal lah seperti itu. Itu mungkin tambahan dari kami terkait kegiatan di MPI PDM Sleman. Terima kasih Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPB, MDMC, olahraga. MDMC enggak hadir nih? Belum ya?
Monggo Pak Ronaldo. Oke, terima kasih dari Majelis MPI dan juga LPO yang sudah hadir, mantap. Kemudian saya sedikit menambahkan yang kemarin Mas Ramadan dengan Bakersmu bilang konsultasi ke saya terkait dengan ini mau desakan siapa, PDM atau apa begitu. Kemudian ya saya mengikuti yang wilayah main seperti apa. Infonya yang wilayah main SK Bakersmu dari LPO. Jadi nanti mohon izin mungkin SK Bakersmu Sleman dari LPO dan nanti yang mengukuhkan adalah PDM. Ngoten nggih, Mas Arif. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan MJMC. Dan kemarin Mas Fauzi dan Mas Enka mesti hadir, tapi Mas Fauzi tadi saya apel infonya tugas mendadak dari PKU ketika Kulon Progo. Jadi ada beberapa program yang disampaikan ke saya yang sudah berjalan di tahun ini. Yang pertama adalah Posko Mudimu. Kebetulan Sleman menjadi tempat seremoni utama Posko Mudimu karena ada kemarin eksikal fungsional di Tirta Matani Kalasan yang kebetulan kemarin diresmikan atau dilaunching oleh Kapolres Sleman. Kemudian yang kedua yaitu respon banjir di Mukili. Kemudian ada pendampingan simulasi kebencanaan di beberapa AUM, di antaranya di SD, SMP, dan SMK serta TK Abar. Nah, kemudian yang terakhir kegiatan kemarin rencananya berangkat jam oleh relawan Muhammadiyah dan Aisyah, tapi alhamdulillah hingga detik akhir ternyata antara LRB dan DFC dengan LRHBP Sleman kompak tidak berat. Oke, saya belum bertanya lebih detail seperti apa, tapi pokoknya ternyata nyari orang yang bisa izin 5 hari itu agak sulit begitu. Nah, begitu. Saya kira itu Mas tambahan dari saya. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.